Assalamualaikum semuanya, selamat datang ke channel Mama Yumi. Kali ini aku mau bagiin ide jualan lagi. Kali ini aku mau bikin salad buah ekonomis, dijual 3 ribuan aja ya. Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Di sini aku sudah siapkan panci, kemudian ada 1 bungkus Nutrijel, ini rasa melon. Untuk fruity acidnya nanti kita tuang pas udah mateng ya. Kemudian tambahkan juga 7 sendok makan gula pasir. Setelah itu kita aduk sampai tercampur merata terlebih dahulu ya. Kemudian kita tuangkan 700 ml air putih. Kemudian kita aduk sampai Nutrijel dan gulanya ini larut. Setelah larut kita masak ya Nutrijelnya ini di atas kompor. Gunakan api sedang aja teman-teman, sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai nanti Nutrijelnya itu mendidih ya. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, jangan lupa kita masukkan fruity acidnya yang tadi. Kalau teman-teman gak mau pakai, sebenarnya ini gak apa-apa ya. Kita aduk sampai larut dan tercampur merata. Kemudian Nutrijelnya ini kita tuang ke dalam cetakan atau ke dalam loyang seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita tunggu Nutrijelnya ini sampai benar-benar set atau dingin. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan keju. Ini aku pakai setengahnya aja. Ini ukurannya aku lupa teman-teman. Pokoknya kejunya itu separohnya ini aja ya teman-teman. Karena saladnya ini kan ekonomis ya. Setelah selesai kejunya ini diparut, kemudian kita sisihkan dulu. Setelah itu kita siapkan panci, kemudian kita tuang susu kental manis atau creamer seperti ini. Kita gunakan setengah kaleng teman-teman. Setelah itu tambahkan 1000 ml air putih. Kemudian di sini aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Nah, setelah itu kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Di sini aku menggunakan tepung maizena itu supaya nanti kuahnya ini lebih kental ya. Nah, kemudian kita masak di atas kompor. Gunakan api sedang aja ya teman-teman. Di sini kalau kuahnya ini kurang manis, teman-teman bisa menambahkan lagi ya susu kental manisnya. Ini kita masak sambil diaduk-aduk seperti ini ya, supaya nanti kalau kuahnya sudah mendidih dia tidak membludak gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih dan udah dingin, kita tuang ke dalam wadah seperti ini ya. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku tambahkan parutan keju yang sudah kita parut tadi. Gunakan kejunya secukupnya aja ya teman-teman, karena di sini saladnya kan ekonomis. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata ya. Nah, setelah itu di sini aku juga punya mayonnaise. Ini yang ukuran 100 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita masukkan ke dalam kuahnya tadi. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau kuahnya udah kental seperti ini kita sisihkan dulu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan buah nangka. Ini sebanyak 20 biji ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya buah nangka, ini bisa diganti dengan buah mangga, buah apel, atau buah apapun yang ada di rumah ya. Nah, kemudian buah nangkanya ini kita potong-potong dadu-dadu kecil seperti ini ya. Dan jangan lupa buah nangkanya ini dicuci terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini aku siapkan juga 1 buah naga. Maksud saya itu 1 buah ya teman-teman. Nah, kemudian buah naganya ini udah aku kupas juga. Kemudian buah naganya ini kita potong-potong dadu-dadu kecil gitu seperti ini ya. Kalau semuanya udah selesai dipotong-potong seperti ini, kemudian buah naganya ini kita sisihkan juga ya. Nah, setelah itu di sini Nutrijel melonnya ini juga sudah set. Kemudian ini aku percepat aja ya. Ini aku potong-potong dadu-dadu kecil seperti ini. Nah, kemudian kita sisihkan juga terlebih dahulu. Nah, di sini kuahnya kan udah kental seperti ini ya. Kemudian Nutrijelnya ini kita masukkan ke dalam kuahnya tadi ya, teman-teman. Kita aduk sampai tercampur merata. Setelah tercampur merata, ini kita sisihkan dulu ya. Kemudian ini buah nangka yang udah dipotong-potong, ini buah naga yang udah dipotong-potong, ada juga sedikit keju yang sudah diparut. Nah, di sini aku siapkan tin wol, ini ukuran 250 ml. Untuk kemasannya teman-teman bisa menyesuaikan yang ada ya teman-teman, nggak harus pakai tin wol juga, pakai cup juga boleh ya. Nah, kemudian di sini aku masukkan dulu buah nangkanya. Ini aku masukkan sebanyak 1,5 sendok makan atau disesuaikan aja ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku masukkan juga potongan buah naga. Untuk buah naganya ini juga disesuaikan aja ya teman-teman. Di sini aku masukinnya juga 1,5 sendok makan.
Kalau buah naganya ini udah kita masukkan semuanya, kemudian terakhir kita masukkan kuah Nutrijel yang sudah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, ini kita siram atau kita masukkan sampai penuh, tapi jangan sampai luber ya teman-teman, karena nanti ditutupnya bakalan susah. Kita masukkan semuanya ya teman-teman. Nah, kalau udah kita masukkan semuanya, kemudian terakhir untuk toppingnya di sini kita beri taburan keju parut. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Nah, kalau udah selesai semuanya seperti ini bisa langsung kita jual ya, atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu supaya dingin dan nanti pas dimakan rasanya tuh lebih enak ya teman-teman. Salad buah kali ini tuh bener-bener ekonomis banget, bisa dijual 3 ribuan aja dan bebas mau menggunakan buah apa aja ya teman-teman. Nah, ini kita tutup, kemudian bisa kita masukkan ke dalam kulkas ya. Untuk tampilannya ini benar-benar menarik banget, cantik banget. Perpaduan warnanya itu pas ya teman-teman, apalagi rasanya ya. Ini udah nggak diragukan lagi ya teman-teman. Cus langsung aja dicobain resepnya di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Mama Yumi. Di video kali ini aku mau bagiin ide jualan lagi. Kali ini aku bikin buko pandan, tapi kali ini nggak pakai susu evaporasi ataupun susu full cream ya teman-teman. Nah, yang penasaran langsung aja yuk kita simak videonya. Pertama, di sini aku rebus air putih secukupnya aja ya teman-teman, sampai airnya ini mendidih ya. Kalau airnya sudah mendidih, kemudian di sini aku rebus sagu mutiara ini sebanyak 100 gram. Untuk cara merebus sagu mutiara ini aku menggunakan metode 5730 ya teman-teman. Jadi aku masak selama 5 menit, kemudian jangan lupa diaduk. Setelah 5 menit, kemudian matikan api kompornya dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian kita masak lagi selama 7 menit ya. Dan kalau sudah dimasak lagi selama 7 menit, ini bisa dimatikan kompornya. Kemudian bisa langsung disaring ya sagu mutiaranya ini. Di sini aku sudah siapkan air putih biasa, kemudian sagu mutiaranya ini kita saring lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah disiapkan ya teman-teman. Tujuannya supaya sagu mutiaranya ini tidak terlalu lodoh ya teman-teman kalau kita diamkan di dalam air yang panas. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini siapkan panci yang bersih dan kering. Setelah itu di sini aku siapkan juga 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa muda. Kemudian kita masukkan Nutrijelnya ke dalam panci. Setelah itu tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Kemudian di sini ada juga 1 bungkus santan instan, ini ukuran 65 ml, supaya nanti Nutrijel yang rasa kelapanya ini lebih enak lagi ya teman-teman. Kemudian jangan lupa diaduk-aduk sampai semuanya larut, atau kalau santannya masih agak bergumpal-gumpal itu nggak apa-apa ya. Nanti kita masak akan mencair sendiri santannya ya teman-teman. Kita masak sampai pudingnya ini mendidih. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman. Dan kalau pudingnya ini sudah mendidih, bisa dimatikan api kompornya ya. Kemudian pudingnya ini kita masukkan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan seperti ini. Setelah itu diamkan pudingnya ini hingga set atau keras ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya di sini siapkan panci yang bersih dan kering. Kemudian di sini ada 1 bungkus Nutrijel yang rasa melon. Untuk fruity acidnya nanti kita masukkan terakhir ya teman-teman. Kemudian di sini aku tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Setelah itu masukkan juga 700 ml air putih. Jangan lupa sebelum dimasukkan airnya kita aduk dulu Nutrijelnya ya teman-teman. Nah, setelah kita masukkan airnya, kita aduk dulu sebentar ya. Setelah itu baru kita masak. Masak menggunakan api sedang aja sambil diaduk-aduk seperti ini sampai Nutrijelnya ini mendidih ya teman-teman. Pasti teman-teman di sini juga udah pada pinter ya masak Nutrijel. Nah, kemudian yang terakhir masukkan fruity acidnya ya teman-teman, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian terakhir Nutrijelnya ini kita masukkan ke dalam loyang atau ke dalam cetakan ya. Setelah itu biarkan pudingnya ini dingin atau set. Nah, ini Nutrijel melonnya udah set ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan dulu ke talenan karena Nutrijelnya ini bakalan aku potong-potong kecil-kecil ya. Untuk teman-teman, potongan Nutrijelnya itu bisa menyesuaikan ya teman-teman. Kalau aku di sini aku potong-potong menggunakan pisau gerigi seperti ini. Terus aku potong dadu-dadu kecil gitu ya. Nah, ini udah selesai semuanya aku potong-potong teman-teman. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya.
Kemudian di sini Nutrijel kelapa mudanya juga udah set. Nah, ini aku ada garukan kelapa. Ini aku bilangnya garukan ya teman-teman. Kemudian kita garuk-garuk seperti ini Nutrijelnya biar mirip sama kelapa yang beneran ya teman-teman. Kalau ini kan Nutrijel ya. Nah, kita garuk-garuk sampai semuanya selesai ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai kelapa yang beneran itu juga boleh ya teman-teman. Ini karena biar modelnya itu lebih ekonomis. Jadi di sini aku pakai Nutrijel yang rasa kelapa ya. Nah, ini udah selesai semuanya dikerok. Ini hasilnya banyak banget teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya. Setelah itu di sini aku siapkan baskom ataupun wadah yang lumayan besar. Kemudian di sini ada susu kental manis yang gold seperti ini teman-teman. Kita gunakan setengah kaleng ya. Nah, di sini ada juga santan. Ini 100 ml santan. Kemudian aku tambahkan 200 ml air putih. Setelah itu aku tambahkan sedikit garam dan santannya ini aku masak sampai mendidih ya. Setelah itu kita masukkan santannya bareng sama susu kental manisnya ya teman-teman. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian jangan lupa juga dites rasanya ya. Kalau menurut teman-teman susu kental manisnya ini kurang atau kurang manis bisa ditambahkan lagi ya. Nah, kalau udah tercampur rata, di sini aku masukkan Nutrijel kelapa mudanya. Kemudian aku masukkan juga Nutrijel melonnya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jadi di sini pengganti susu evaporasi ataupun pengganti susu full cream itu aku pakai susu kental manis dan santan ya teman-teman. Dan ini rasanya juga enak banget, nggak kalah sama pakai susu evaporasi ataupun susu full cream ya. Nah, kemudian jangan lupa kita masukkan juga sagu mutiaranya ya teman-teman, supaya warnanya lebih cantik lagi. Di sini aku tambahkan pewarna hijau atau pasta pandan ya. Nah, ini kita kasih secukupnya aja ya teman-teman. Di sini aku nggak mau warnanya itu terlalu hijau banget. Jadi aku ngasihnya sedikit demi sedikit ya, sampai tingkat warnanya itu seperti yang aku inginkan. Nah, kemudian diaduk-aduk seperti ini ya, supaya warnanya itu tercampur merata. Nah, ini warnanya udah cantik banget, udah pas ya teman-teman menurut aku. Kemudian ini kita sisihkan dulu sebentar ya. Selanjutnya di sini untuk packingnya aku menggunakan cup ukuran 300 ml ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai gelas atau pakai cup ukuran berapa aja itu boleh, pokoknya disesuaikan aja ya. Nah, kemudian kita isi cupnya ini sampai penuh ya teman-teman. Nah, ini udah selesai semuanya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, supaya tampilannya lebih menarik, di sini aku tambahkan parutan keju. Tapi ini secukupnya aja ya teman-teman, karena ini biar lebih ekonomis. Nah, kalau teman-teman nggak punya keju nih misalnya, nggak apa-apa ya, nggak usah dikasih keju. Cukup buko pandannya aja, ini rasanya udah enak banget. Nah, untuk harga jualnya nanti teman-teman sesuaikan aja ya sama modal yang teman-teman keluarkan ya. Kalau di sini aku jualnya itu harganya 10.000 per cupnya ya teman-teman. Dan untuk satu resep ini jadinya 12 cup ukuran 300 ml ya teman-teman. Lumayan banyak banget, terus ini kan ekonomis banget ya, jadi untungnya itu bisa lebih banyak ya teman-teman. Nah, kemudian jangan lupa ditutup ya teman-teman. Setelah itu, supaya lebih menarik lagi, di sini aku tambahkan stiker thank you seperti ini ya. Kalau teman-teman nggak ada, ini boleh di skip juga kok. Dan kalau udah selesai, ini udah ditutup, terus udah dikasih stiker thank you seperti ini. Ini bisa disimpan dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Ini beneran deh tampilannya cantik banget. Rasanya juga enak banget loh teman-teman. Nah, di sini aku mau buka, kemudian aku mau cicip ya. Ini belum dingin ya teman-teman, karena ini belum aku masukkan ke dalam kulkas. Aku cicip dulu ya teman-teman. Masya Allah, ini rasanya beneran enak banget. Apalagi kalau ditambahin es batu atau ini tuh dalam keadaan dingin ya. Pastinya ini tambah enak banget ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.